Oke teman-teman, sudah kelihatan ya apanya PowerPoint-nya ya. Karena ini sudah banyak yang join, sudah ada 29, maka saya mulai saja ya. Jadi kalau ada yang belum join, bisa diminta untuk join, atau mungkin kalau saya sudah mulai nanti bisa bilang saja ya, biar bisa memang butuh approval. Oke, kita mulai. Bentar, selesai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman semua sehat-sehat ya, tetap semangat untuk mengikuti kuliah secara daring ini. Oke, teman-teman, ini pertemuan kita yang kedua di kuliah fisika. Hari ini kita akan membahas tentang saran dan pengukuran. Ini materi kita yang pertama. Mungkin di sini kalian juga sudah familiar ya, ketika buka Play Store dan lain sebagainya, memang banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dari fisika gitu. Misalkan ada konversi, ada pengukuran dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu agenda kita kali ini nanti materi kurang lebih 1 jam, presensi, kemudian di akhir ada kuis. Nah, kuis nanti digunakan untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait materi yang saya sampaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak 2,5 jam kita ketemuan meet semua, nah kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi meet kita mungkin kurang lebih 1 jam karena mungkin juga kuota dan lain sebagainya yang juga harus dipikirkan. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa lanjutkan dengan mengerjakan kuis. Nanti akan saya share dan ada presensi. Saya kira itu ya teman-teman ya untuk agenda kita kali ini. Iya, Pak. Oke, ini materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kita akan bahas tentang besaran fisika, tentang pengukuran dan satuan, tentang satuan internasional, tentang penetapan satuan, kemudian tentang awalan satuan, tentang konversi satuan. Nah, saya kira ini akan saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Nah, untuk materi pengukuran, kemudian kasus-kasus pengukuran, pengolahan data hasil pengukuran, penyajiannya, dan lain sebagainya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Oke, pada kesempatan kita kali ini interaktif saja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa silahkan tanya, bisa lewat chat. Kalau mungkin terlalu cepat nanti saya nggak bisa baca, bisa bilang ya. Kemudian itu saya awali aja langsung terkait dengan pendahuluan. Nah, teman-teman tentunya sudah begitu familiar dengan kondisi sekitar ya. Salah satunya mungkin mengamati ada kayak gitu. Kemudian juga bisa jadi tahu mobil F1 kayak gitu. Nah, tentunya salah satu bagian parameter yang di sana adalah geraknya kayak gitu. Kalau kuda itu bergerak, kalau pas bergerak ya, termasuk F1 itu juga bergerak. Nah, kita juga memahami bahwa F1 itu bergerak lebih cepat. Nah, lebih cepat daripada kuda. Akan tapi mungkin kita tidak memahami F1 itu bergerak berapa kali lebih cepat daripada kuda. Nah, disinilah kecepatan baik kuda maupun kecepatan F1 itu merupakan sebuah besaran. Jadi kecepatan itu merupakan sebuah besaran fisika. Besaran itu, mohon maaf mungkin teman-teman yang kondisi lingkungannya nggak
rame bisa di mute ya, sehingga bisa nyaman untuk semua. Nanti kalau mau menyampaikan bisa di unmute, nah kayak gitu. Oke, itu adalah contoh-contoh besaran fisika. Salah satunya adalah kecepatan. Nah, kecepatan atau besaran fisika itu bisa memiliki makna, bisa memiliki informasi yang bisa kita pahami ketika dia diberikan nilai. Nah, nilai. Jadi besaran itu akan bermakna jika diberikan nilai. Nilainya apa? Ya, nilai itu angka. Nah, angka itu berupa nilai. Nilainya itu bisa angka. Bisa juga angka nanti menyatu dengan apa yang dimaksud dengan kecepatan. Oke. Kamu pernah bergerak ya? Pindah posisi? Pernah? Dari Pernah, Pak. pernah ya. Jadi kecepatan itu misalkan kamu dari posisi A, dari rumah lah katakanlah, kemudian ke kampus itu B, itu bergerak. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, itu bergerak itu punya jarak, punya R. Kalau kamu bergerak butuh waktu enggak? Butuh, Pak. Butuh waktu ya. Jadi kamu pindah dari rumah ke kampus itu butuh waktu. Jadi ada T. Nah, apa? Jarak waktu ini juga besaran. Kemudian kecepatan itu adalah apa? Perbandingan antara jarak tempuh. Mohon maaf Mas Rizky mungkin bisa di unmute ya. Mohon maaf karena agak miss. Oke. Terima kasih. Kemudian kecepatan itu berarti perbandingan antara jarak R atau S katakanlah yang familiar dibandingkan dengan waktu yang kamu perlukan. Jadi perbandingan antara jarak tempuh yang kamu lakukan dengan waktu yang kamu butuhkan untuk menempuh jarak itu adalah kecepatan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah tadi ada yang menanyakan kecepatan itu apa. Oke. Kecepatan seperti itu. Jadi kecepatan itu adalah salah satu besaran fisika. Termasuk juga adalah jarak. Ini R-nya ini. Termasuk juga adalah waktu. Jadi pahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran fisika berarti apa? Besaran fisika itu apa? Mungkin ada yang memahami besaran itu apa? Nilai. Nilai, oke. Nilai apalagi ada? Yang Ukuran. ya kita buat dengan besaran waktu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi gini teman-teman, nanti besaran itu sebenarnya adalah bukan nilainya ya. Nah, nilai itu adalah besarannya kecepatan. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu angkanya itu. Kalau besaran itu adalah sifat-sifatnya, sifat benda atau gejala alam. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di setelah ini. Oke. Nah, kemudian dengan diberikan nilai, saya kembali ke sini ya. Tadi menjawab besaran saya kira sudah. Menjawab kecepatan tadi saya kira sudah. Besaran nanti akan memiliki makna gitu ya, jika diberi nilai. Nah, dengan adanya seperti itu kita punya kesimpulan yang sama, punya informasi yang sama, dan informasi itu bisa kita olah menjadi sebuah pemahaman yang sama. Nah, sebagai contoh tadi bahwa ketika F1 tadi dikasih nilai 250 dengan satuan kilometer per jam dan 50 dengan satuan juga kilometer per jam dengan satuan sama, maka kita memiliki pemahaman bahwa apa? F1 tadi lebih besar daripada kuda, lebih besar kecepatannya ya, kecepatannya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang besaran. Jadi dari sini kita tahu bahwa besaran itu adalah apa? Adalah sifat benda. Jadi besaran itu adalah sifat benda yang bisa diukur. Nah,
Sehingga apa? Besaran itu memungkinkan menjadi sangat banyak sekali. Misalkan kita amati saja sebuah balok yang mudah. Nah, mungkin memang gambarnya mungkin nggak sempurna. Mungkin kita ada sebuah balok. Nah, kayak gini. Ini adalah balok, bisa dilihat di layar. Balok itu punya, misalkan punya panjang, punya L. Panjang ini juga besaran. Punya lebar, ini panjang malah L ya. Punya panjang, punya lebar, juga punya lebar ini juga besaran. Punya tinggi, nah kayak gitu. Tinggi itu juga besaran. Yang satuannya adalah sama-sama meter. Selain itu punya apa lagi dari balok itu? Misalkan volume. Nah, volume ini juga besaran. Selain volume punya apa lagi? Mililiter. Satuannya. Mililiter. Ya, Kubik. bisa. Meter pangkat 3 kubik bisa. Oke, selain itu juga ada masanya. Berarti balok itu punya massa. Nah, selain itu balok itu juga punya massa jenisnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah besaran-besaran fisika dari sifat sebuah benda. Nah, selain sifat dari sebuah benda, besaran itu bisa jadi adalah gejala alam. Nah, apa? Gejala alam. Nah, perubahan suhu, nah, kayak gitu. Perubahan suhu bisa diukur? Bisa. Bisa ya. Fisika. Ya, misalkan kita menggunakan apa? Termometer. Misalkan kayak itu untuk mengukur besaran perubahan suhu itu. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi saya kira sudah bisa dipahami bahwa besaran fisika adalah sifat benda yang bisa diukur. Oke ya, yang dapat diukur. Apakah ada sesuatu hal yang nggak bisa diukur? Apakah ada sesuatu hal yang nggak bisa diukur? Biasanya kayak perubahan yang kita dapat kembali ke arah semula. Nah, mungkin bisa ditulis di tag. Nama Mas Riki, saya nggak bisa begitu nangkap mesinnya. Oke, misalkan gini, cantik bisa diukur? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Kecepatan cahaya itu kan sudah ada nilainya. 3 kali 10 8 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berarti kan sudah diukur ya. Iya. Nah, kemudian cantik nggak bisa diukur. Loh, kenapa kamu bisa mengatakan orang itu cantik gitu? Relatif. Cantik relatif. Pandangan masing-masing. Oke. Cantik relatif ya. Kalau jelek mutlak ini. Saya bilang loh Pak. Oh iya, saya menambahkan Mas. Oke. Umur nggak bisa diukur ya. Umur ya bisa diukur. Nyatanya kamu umurmu berapa? 11. 17 Pak. Ada nggak yang nggak bisa diukur? Luas semesta. Kecepatan petir, hujan listrik, kecepatan petir, hujan listrik. Oke. Sesuatu yang nggak bisa diukur. Simpelnya gini aja. Ada luas alam semesta bisa diukur nggak, Pak? Sebenarnya ketika memang ini ya, kasih sayang seorang ibu, ini luar biasa. Luas alam semesta secara keseluruhan, misalkan
jarak antara bumi ke bulan sebenarnya sudah ilmuwan sudah mampu mengukur ya. Tapi ketika memang keseluruhan ya, jagat raya keseluruhan memang belum ada informasi yang pasti ya. Berapa luasnya, nah kayak gitu. Mungkin ilmu kita yang belum sampai ke sana. Atau mungkin saya yang belum tahu infonya ya. Nanti kalau kamu tahu bisa. Tapi ada berapa model ada Ibu pada Bapak. Mohon maaf yang dicat enggak? Berapa model yang menggambarkan tentang bentuk alam semesta seperti gambaran trompet, nah kayak gitu ya. Nah, ada yang merilis kayak gitu bentuknya alam semesta. Yang untuk luasnya saya belum dapat informasi yang pasti, tapi memang ada arah ke sana. Oke, ini yang akan menjadi kita bahas. Titik poinnya adalah sebagai orang informatika, yang titik poinnya dari apa yang pengukurannya adalah sebagai orang informatika, ketika sesuatu hal itu mungkin nggak bisa terukur, maka kita harus membuat rekayasa pengukuran. Katakanlah tadi cantik atau jelek atau ganteng atau yang lainnya. Padahal itu di dalam informatika digunakan. Mas Da Vinci bisa di-unmute ya. Maaf. Misalkan biometrik, pernah ya dengar istilah biometrik ya? Misalkan saya ke kantor itu presensi pakai finger. Atau pakai wajah saya. Apakah alat presensi itu mengenali saya sebagai orang ganteng misalkan, atau sebagai orang jelek? Saya nggak bilang, Bapak. Iya, saya kan bilang ganteng atau jelek, jadi kan pilihan aja. Maksudnya alatnya itu loh ya. Kan enggak, gitu loh. Tetapi dia juga bisa tahu bahwa itu saya, gitu loh. Bahwa itu Pak Rudi, gitu. Nah, maka ada rekayasa pengukuran. Nah, maka dari parameter yang nggak terukur itu tadi, misalkan cantik atau jelek, itu kan nggak terukur ya, dalam artian, ya tadi dikatakan relatif lah, kayak gitu, mutlak lah, kayak gitu, mungkin selera masing-masing lah, kayak gitu. Walaupun sebenarnya ketika kamu sudah bisa bilang seperti itu, di luar konteks ini ya, tapi benar juga, bahwa ngukur itu sebenarnya apa sih? Ya, gitu. Ngukur itu ngapain? Halo? Ngukur. Yang sesuatu benda-benda yang bisa diukur secara nyata. Oke, jadi ngukur itu benda yang secara nyata. Tapi ngukur itu ngapain? Proses ngapain ngukur itu? Mengetahui nilai suatu benda. Menghitung nilai. Oke, menghitung sama mengukur beda ya? Sama Misalkan kamu mengukur sama menghitung, ya mengukur yang diukur memang besaran. Kalau nggak besaran, nggak gejala alam, berarti kita nggak bisa ukur. Oke ya, mengukur sama menghitung beda. Menghitung misalkan berapa sih jumlah siswa di kelas ini, ya kita hitung. Nah, berarti ini Mas Da Vinci sudah menjawab. Berarti mengukur itu membandingkan dengan sebuah nilai. Membandingkan sebuah nilai. Mengukur membandingkan sebuah nilai. Mungkin itu pemahaman bersama ya. Jadi membandingkan, tadi ada yang mengatakan jarak A dengan B. Nah, kamu bisa mengatakan jarak A dengan B itu dengan apa? Oh, dengan penggaris. Nah, dengan penggaris itu berarti kamu sedang membandingkan. Dengan apa? Dengan alat ukur. Oke ya. Jadi mengukur itu adalah membandingkan dengan alat ukur. Dengan alat ukur yang baik tentunya. Nah, kayak gitu. Nah, dengan seperti itu ketika kamu, tadi kita kembali ke personal, ke orang tadi, ketika kamu mengatakan orang itu cantik, tidak, berarti sebenarnya kamu itu sudah punya database. Sudah punya record
wajah sebelumnya ya. Sudah kenal, sudah pernah ketemu sekian banyak orang gitu, sehingga bisa punya persepsi, oh ini tuh ganteng, ini enggak, atau yang lainnya kayak gitu. Walaupun mungkin tiap orang beda-beda penilaiannya. Oke, tapi dengan nilai beda-beda itu tadi di komputer kita nggak bisa memahami, paham ya? Nggak. Maka di dalam informatika kalian harus punya standar atau nilai-nilai yang nggak terukur tadi kamu bawa ke nilai yang terukur. Misalkan dari wajah ini yang bisa terukur apa sih? Oh, jarak antar mata, oh jarak antar bibir dengan mata, oh jarak antar dahi dengan janggut, oh jarak antar telinga, nah kayak gitu. Itu kan parameter-parameter yang bisa terukur. Namanya itu rekayasa pengukuran. Dari parameter pengukuran itu, kemudian kamu bisa mendeteksi, atau komputer kemudian bisa mendeteksi, oh ini Pak Rudi. Ya, ketika saya presensi ketika masuk ke kantor, bisa mengenali, oh itu Pak Rudi. Atau mungkin HP-mu yang udah canggih itu kan bisa mengenali kamu. Oh itu kamu kayak gitu, sehingga bisa open bisa buka HP-nya kayak gitu karena secure ya, ada sistem keamanannya. Itu yang HP-nya sudah pakai finger, itu bisa mengenali jarimu, nah kayak gitu. Berarti kan sebenarnya ada proses rekayasa pengukuran di sana. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, itu konsep dasarnya. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ya. Oke, itu tentang pengukuran kemudian dasarnya, maka orang informatika nanti harapannya bisa melakukan rekayasa pengukuran ketika memang suatu hal, karena orang informatika kan ngukurnya pakai alat ya, dalam artian bukan alat, oh kalau mengukur termometer orang biasa pakai termometer analog atau termometer peraksa, tapi orang komputer bisa jadi bikin otomatisasi pakai sensor, kemudian bisa termometer lewat HP, itu bisa dilakukan untuk apa istilahnya, katakanlah mengotomatisasi kipas angin, AC dan lain sebagainya. Jadi bisa diproses lebih lanjut kayak gitu. Itu sekilas. Oke teman-teman, saya kembali ke besaran yang bisa diukur seperti contoh di dalam slide ini. Jadi besaran nanti yang bisa diukur itu akan sangat banyak sekali. Gitu ya, walaupun memang ada beberapa yang perlu kita lakukan rekayasa pengukuran. Ada panjang misalkan, ada masa, ada lama waktu pertandingan bola. Mungkin kalau kamu sering menunggu ya waktu lamamu menunggu. Suhu udara, kemudian juga kekerasan benda. Kekerasan benda ini juga ada ukurannya ya. Kemudian juga ada kecepatan mobil, ada terang cahaya yang satuannya lux, kemudian ada energi, ada arus listrik, ada tegangan, ada daya, dan lain sebagainya. Ini merupakan besaran-besaran yang bisa diukur. Sangat banyak sekali, termasuk massa jenis dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi besaran itu sangat banyak sekali. Nah, apa yang bisa diukur nanti ketika dimasukkan ke dalam sistem memang adalah besaran fisika. Maka penting memahami besaran dulu, baru apa sih yang bisa diukur, nah kayak gitu. Dari besaran itu. Oke, teman-teman, jumlah besaran fisika itu nanti akan sangat banyak. Oke ya. Slide saya muncul nggak ini? Belum, Pak. Enggak, Pak. Muncul, Pak. Enggak, Pak. Oh tidak, sebentar nak no. Pantesan kok enggak anu. Bentar ya. Kalau ada yang enggak muncul bilang ya. Saya kok enggak ada. Belum muncul, Pak. Saya
Sorry. Saya live masalahnya yang satunya. Soalnya saya pakai komputer sama ini. Bentar ya, tak ulang ya. Ya, Pak. Nanti kalau ada kayak gitu bilang ya. Saya kan juga kadang nggak sadar. Kok ini yang muncul wajah nggak ada ini. Gitu ya. Siapa? Oke. Sorry. Oh, saya kira emang sengaja itu. Oke, sebenarnya enggak Mas. Tak kira ini ya. Udah muncul ya? Udah. Nah, tadi oke, padahal saya tadi bikin ilustrasi. Ya, ini ilustrasi tadi. Ini tadi sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah Sudah tadi. ya. Oke. Lanjut yang ini ya. Besaran fisika itu bisa jadi sangat banyak. Kita hidupkan pointernya. Sangat banyak ya. Tadi sudah disebutkan banyak sekali besaran yang ada. Ketika misalkan satu-satu tak pertanyai dari 28 mahasiswa ini pasti bisa menyebutkan besaran-besaran fisika yang berbeda di yang ada. Nah, gitu. Karena sangat banyak itu ada suatu besaran yang bisa diperoleh dari besaran fisika lainnya. Bisa dipahami ya? Karena banyak itu tadi, ada besaran yang bisa diperoleh dari besaran lainnya. Sebagai contoh, volume. Volume ini didapatkan dari mana? Dari tegangan besaran, tegangan tekanan. Oke, dari panjang kali lebar kali tinggi. Katakanlah seperti itu. PLT. Ya, oke. Jadi ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang itu besaran sendiri, yang satuannya meter. Lebar juga besaran sendiri, panjang juga yang satuannya meter. Tinggi juga besaran yang satuannya juga meter. Maka volume ini satuannya menjadi meter pangkat 3. Jadi volume didapatkan juga dari besaran lain. Nah, itu bisa dipahami ya. Selain volume ini juga bisa digunakan lagi, misalkan menjadi ini massa jenis. Massa jenis didapatkan dari massa dibagi volume. Nah, di mana volume ini tadi prosesnya didapatkan dari proses sebelumnya yang tadi. Jadi besaran itu bisa didapatkan dari besaran lainnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka bisa dikatakan ada sekelompok besaran kayak tadi ya. Jadi ini kan didapat dari sini, maka bisa dikatakan ini ya, panjang ini, meter ini merupakan sekelompok besaran yang lebih mendasar. Nah, gitu. Yang bisa diturunkan menjadi besaran-besaran lain. Nah, besaran yang lebih mendasar itu dikatakan sebagai besaran pokok. Oke, teman-teman itu sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah tahu ya. Besaran pokok ada berapa jumlahnya? Besaran pokok 7. Ada berapa jumlahnya? Ada 7. Nah, kayak gitu. Saya kira sudah familiar ya. Besaran pokok ada 7. Oke, kita ke sini, ke besaran pokok. Saya kira teman-teman semua sudah familiar bahwa besaran itu ada panjang, ada massa, ada waktu dengan satuannya meter untuk panjang ya. Massa untuk kilogram, waktu untuk detik. Ini untuk apa? Ini apa? Sistem MKS. MKS itu berarti meter, kilogram, second. Ada juga sistem MKS itu sistem satuan internasional ya. Sistem yang lain juga ada dalam bentuk CGS. Ini adalah proses nanti dalam penulisan satuan. Seperti kita ketahui tadi, dalam menuliskan sebuah kecepatan misalkan, kecepatan tadi yang sudah kita bahas, simbol kecepatan sama volume itu hampir sama ya. Kalau V itu ada kecepatan itu V kecil. Misalkan di 150. Nah, ini adalah nilai. Nah, selain 150 ada satuan kilometer per jam kayak gitu. Nah, berarti kilometer per jam ini bukan satuan dalam bentuk satuan internasional. Jadi kalau satuan internasional harusnya menjadi meter per second, nah, kayak gitu. Berarti nanti kita pelajari bagaimana cara mengkonversi nilainya ini berapa, nah kayak gitu.
Ya teman-teman, nanti pas materi konversi kita lihat. Oke. Selain itu mungkin juga ada suhu, ada kuat arus, intensitas cahaya, jumlah mol, dan lain sebagainya. Gimana cara ngitung jumlah mol? Tadi ada yang WA saya ya. Jumlah mol itu berarti hubungannya sama fraksi mol. Jadi harus ada nilai AR kayak gitu ya. Mungkin nilai MR, nah, kayak gitu. Di SPU itu loh ya. Iya. Sistem periodik unsur. Nah, mungkin yang dulu belajar kimia atau mungkin fisika yang bagian ini akan dipelajari tentang. Oke teman-teman, itu besaran pokok ya. Saya kira sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Selain besaran pokok ini adalah besaran yang mendasar tadi yang bisa diturunkan menjadi besaran lain. Maka besaran lain itu dikenal dengan nama besaran turunan. Nah, besaran turunan itu jumlahnya akan sangat lebih banyak daripada besaran pokok tadi. Ini hanya 10 samplingnya, contohnya. Tapi di dalam kehidupan nyata itu akan lebih banyak. Ini adalah macam-macam besaran turunan, sangat banyak lagi. Ada luas, jadi didapatkan dari panjang kali lebar. Ada volume, panjang kali lebar kali tinggi. Ada massa jenis tadi, yang dimana massa bagi volume. Ada kecepatan. Tadi ditanyakan, kecepatan itu apa sih? Oh, perpindahan dibagi waktu. Lalu kemudian ada percepatan. Apa sih bedanya kecepatan sama percepatan? Nah, mungkin kamu kalau gerak, misalkan naik motor, dari rumah, dari A, katakanlah rumah, ke kampus B, punya kecepatan tertentu ya. Nah, yang dilihat di speedometer itu berarti kecepatan ratanya. Tapi mungkin kalau itu kecepatan sesaat. Tapi kalau kecepatan rata-rata berarti ya average dari itu. Ya bisa dicari dengan kamu dari rumah jam berapa sih, sampai kampus jam berapa sih, jarak yang kamu tempuh berapa sih. Karena bisa jadi ketika kamu naik motor itu tergantung lingkungan ya. Oh mungkin pas rame lambat, oh pas disalip orang sama digas kemudian kamu ikut ngegas, ngejar, nah kayak gitu. Dan banyak faktor ya. Nah, maka kecepatannya tentunya berbeda-beda. Ini kalau kecepatan. Kalau percepatan itu adalah perubahan V-nya. Nah, kayak gitu. Perubahan V terhadap T. Jadi, kamu dari misalkan rumah itu kan diam. V-nya berarti 0. Nah, kemudian dalam waktu 10 detik misalkan. Nah, V-mu sudah 100 km per jam. Motormu motor bagus ya. Jadi dalam waktu 10 detik aja sudah bisa mencapai 100 km per jam. Jadi langsung wus gitu. Terus kayak mau balap sampai 300 km per jam. 350. Nah kayak gitu. Jadi percepatan itu perubahan kecepatannya yang dikaitkan dengan waktu. Biasanya motor dan lain sebagainya, mobil motor dan lain sampai sebagainya. 350 km per jam. Ukuran baik atau tidaknya dikaitkan dengan bagaimana dia bisa menempuh perubahan kecepatan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Sehingga ketika kamu balapan, kamu bisa balapan dengan pendek ya. Misalkan balapan 100 meter. Nah, kamu pilih mobil matic apa motor matic apa motor kopling. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nah, dalam waktu 100 meter, kira-kira yang mampu menempuh kecepatan tertinggi itu mobil matic atau motor matic atau motor kopling. Nah, ya. Motor mesin 2 tak. Oke ya teman-teman ya, ini Mas Rizky semangat sekali ya. Oke, kita lihat gaya kemudian. Gaya itu F, nah gaya itu berarti massa kali percepatan. Jadi F sama dengan M kali A, nah, kayak gitu. Percepatan tadi A.
A samaran V per T. Nah, kayak gitu. Satuan SI perpindahan apa, Pak? Perpindahan itu jarak ya. Berarti satuannya apa? Ya, meter. Sudah ya, sudah kejawab ya. Nah, kemudian usaha itu adalah tadi ya, mana tadi? Berarti gaya kali perpindahan usaha itu W, berarti gaya kali perpindahan S. Nah, kalau kamu apa? Dikatakan melakukan usaha ketika ada perubahan posisi, ada perpindahan, ada perubahan posisi itu disebut perpindahan. Kemudian daya itu usaha kali waktu, kemudian juga ada tekanan, dan ada momentum. Pernah kehilangan momentum? Kurang cepat misalnya kayak gitu ya. Kamu nggak gercep sehingga apa? Kehilangan momentum. Nah, kehilangan karena memang momentum itu kaitannya sama kecepatan. Nah, siapa cepat dia dapat. Tapi nggak hanya karena kecepatan ya. Bisa jadi orang cepat itu juga nggak dapat. Karena apa? Dia nggak punya masa yang cukup. Oh, kamu itu nggak cukup menarik misalkan. Hingga nggak mempengaruhi momentumnya. Nah, di sana nanti juga ada hukum kekalahan momentum dan lain sebagainya ya. Bahwa terkait dengan tumbukan dan sebagainya. Saya kira itu contoh-contoh besaran turunan dan saya kira masih sangat banyak ya besaran turunan yang ada di sekitar kita. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ilustrasi sudah saya katakan bahwa besaran turunan itu akan menjadi sangat banyak dibandingkan dengan besaran pokok yang ada hanya 7. Kenapa hanya 7? Ya, itu adalah kesepakatan ilmuwan terdahulu ya, kesepakatan internasionalnya. Kenapa itu yang ditetapkan? Ya, karena keilmuan di besaran pokok itu utamanya kan adalah terkait dengan mekanika, yaitu massa, kemudian apalagi waktu, kemudian juga terkait dengan panjang atau jarak, besaran panjang. Ini besaran-besaran yang berkembang terlebih dahulu dibandingkan dengan besaran yang lain, maka dikatakan sebagai besaran yang lebih mendasar. Oke teman-teman, tadi sudah panjang, saya lanjut ya. Tadi sudah panjang lebar kita bahas tentang pengukuran. Tadi sudah dikatakan bahwa pengukuran adalah membandingkan besaran dengan suatu nilai tertentu, kayak gitu, atau dengan alat ukur. Nah, misalkan ini ada sebuah kasus bagaimana membandingkan tadi ya, kalau di atas tadi kita sudah dapat infonya. Kalau kecepatan F1 tadi 150 dan kuda 50. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi kecepatan kuda tersebut? Cara di Mana Mas Enggar? Ya, gimana kira-kira mendapatkan informasi kecepatan kuda itu? Jarak tempuh dibagi waktunya, Pak. Nah, kita salah satunya bisa menggunakan misalkan di lintasan pacu itu sudah kita ketahui R-nya, itu jaraknya. Oke, secara prinsip sama ya. Yang kedua mungkin T waktu mulai, T1 dan T waktu berakhir itu bisa dihitung. Maka delta T. Maka dari situ kita akan dapat informasi V ya, kecepatan rata dari kudanya tadi. Oke, saya kira betul seperti itu. Nah, selain itu mungkin juga kalau F1
Ya, ada yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu gini, Mas. Jadi pertama ada kecepatan sesaat. Kalau kamu pakai speedometer itu kan yang muncul beda-beda ya, tergantung pada titik tertentu atau waktu tertentu gitu loh. Waktu kamu di belokan sama waktu kamu nikung, nah, gitu kan, sama kamu di apa jalur lurus, itu kan V-nya beda. Oke, Mas Wahyu. Jadi V kecepatan waktu itu namanya kecepatan sesaat. Tetapi juga ada kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata dihitung dari waktu kamu mulai sampai waktu kamu terakhir itu, sampai dari tempat awal sampai tujuan itu waktunya berapa, dibagi dengan total jaraknya. Itu namanya kecepatan rata-rata. Jadi bisa jadi ya kayak average itulah. Nah, misalkan saya dari Bekonang ke kampus. Dari Bekonang ke kampus kan kadang saya melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kadang kalau lampu merah juga berhenti. Kadang juga, itu kan berarti 0 kecepatannya. Oh, kadang juga Kalau nyalip. nggak ada berarti kayak balap di sirkuit. Itu oke. Kadang kalau nyalip juga lebih kencang dan lain sebagainya. Tentunya P-nya kan beda-beda. Nah, V beda-beda ini namanya kecepatan saat. Kalau yang rata-rata berarti P jarak saya dari rumah ke sini itu 8 kilo, saya tempuh 15 menit, maka hasil perhitungan itu adalah kecepatan rata-rata. Oke ya Mas, saya kira sudah bisa menjawab. Nah, kemudian adalah bagaimana mengetahui kecepatan F1 tadi. Nah, mungkin enggak F1. Oke, apa gimana Mas? Atau speedometernya kan biasanya, Pak. Ya, ada speedometer, oke lah. Oke, berarti pakai speedometer. Atau mungkin di speedometer motor kita saja yang mungkin lebih kita familiar ya, karena mungkin kita belum pernah mengendarai F1. Di motor, F1 sampai 350 km per jam. oke Mas. Nah, Nah, kemudian motor, di motor tadi ya, informasi kecepatan itu didapatkan dari mana? Dari speedometer. Oke, speedometer itu datanya diolah dari mana? Dari Kecepatan saat. Oke, kecepatan sesaat yang sensornya atau trigger datanya dari mana? dari kecepatan roda, Pak. Dari putaran roda. Jadi ketika kamu amati sepeda motormu itu, di roda itu ada alat ukur ya, yang mengukur putaran roda. Berarti kalau yang mengukur putaran roda, speedometer itu menunjukkan kecepatan linear atau kecepatan rotasi? Rotasi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Walaupun yang diukur adalah kecepatan rotasi dari roda, sensornya ya, tapi yang tampil dalam informasi kecepatan di speedo itu satuannya kilometer per jam. Nah, maka dia adalah kecepatan linear. Jadi dari sensor yang mengolah kecepatan rotasi diolah menjadi kecepatan linear. Tapi sekarang apa? Alatnya sudah digital. Berarti proses di sini ini menggunakan proses di bidang informatika ya. Jadi pahami ya? Bisa. Kecepatan motor balap tergantung kapasitas cc. Oke. Jadi memang kecepatan itu punya limit tertentu ya. Ya, salah satunya tergantung 2 tak, 4 tak itu. Itu jenis motornya, Mas. Maksudnya kan motor ya. Kapasitas mesin bisa menentukan kecepatan maksimalnya kayak gitu. Oke ya, saya kira teman-teman itu. Nah, ini tadi kita mulai bahwa gejala alam, pengukuran itu dari gejala alam. Atau mungkin eksperimen atau model. Mungkin kamu pernah praktikum dan lain sebagainya. Itu kan juga melakukan pengukuran, pembuktian dari sebuah formula dan lain sebagainya. Nah, dari sana kemudian bisa jadi caranya beda. Gejala alam katakanlah suhu atau apa? Perubahan suhu. Suhu bisa diukur dengan
Apa ini? Termometer. Termometer apa? Suhu. Termometer suhu. Termometer. Oke, ada yang mau join, tak approve dulu ya. Ini tak skip dulu. Ada lagi yang mau join? Silakan. Ada lagi yang mau join? Silakan. Cukup satu aja. Oke, saya lanjut ya, kembali ya. Oke, tadi kita sudah pakai ini namanya termometer. Nah, dari termometer tadi analog ya. Berarti suhu itu kan berubah atau meningkat lah, katakanlah meningkat. Kalau analog itu berarti continue kayak gini. Nggak tampil. Nah, ini garis continue. Nah, garis continue ini berarti ketika dia suhunya meningkat, maka akan terjadi pemuaian pada termometer air raksa, katakanlah. Nah, karena sudah ada ini pipanya, kapilernya yang ukurannya tertentu dan skalanya tertentu, maka matching antara peningkatan suhu sama peningkatan skala di termometer. Kemudian ini akhirnya akan muncul besaran. Katakanlah misalkan suhunya 30 derajat, ini nilainya besarannya adalah Celsius. Celsius itu satuannya ya, besarannya suhu tadi, nilainya 30. Karena satuannya bisa jadi nggak hanya Celsius, ada apa? Fahrenheit, ada Kelvin, ada Reaumur, dan lain sebagainya. Oke ya, ini bisa dipahami. Tetapi bisa jadi pengukuran itu juga dilakukan dengan dilakukan orang informatika beda. Dia ada suhu, diukur dengan sensor suhu, kayak gini bentuknya, kaki-kakinya. Salah satunya ini misalkan LM35. LM35 itu misalkan hasilnya keluarannya adalah digital, kayak gini digital. Kemudian ini dihubungkan dengan Arduino misalkan, nah, gitu. Kemudian data digital itu dicoding ya, coding, hingga ditampilkan di dalam LCD, nah gitu. Nah, proses konversi dan lain sebagainya terjadi di coding. Ini juga sama-sama menampilkan 30 derajat Celsius misalkan. Nah, sama-sama sama-sama ngukur tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, maka ketika kita melakukan, kita bikin alat seperti ini, perlu dilakukan pengujian bahwa alat kita itu sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, sebagai orang informatika, ketika melakukan pengukuran seperti ini tadi, maka kemudian ini bisa diproses lebih lanjut. Jadi nggak hanya muncul informasi 30 derajat Celcius saja, tapi ini bisa diproses lebih lanjut. Untuk apa? Untuk dimonitoring secara online lewat aplikasi mobile. Nah, misalnya kayak gitu. Oh, bisa di kupingnya melotot, Rip. Apa, Mas? Dikukuri iki. Nah, bisa di sesuk didus kuwi. Sesuk nak wis rodok garing melocote didus. Halo Mas Dita, mungkin kamu lupa unmute, Mas. Maaf, Pak. Sing melocot atau apa sing melocot? Kucing, Pak. Kucing. Maaf. Oke, siap. Kita lanjut ya. Hati-hati, kucingnya dirawat. Oke, kita lanjut ya. Apa lagi tadi? Malah lali ya. Sampai otomatisasi ini tadi ya. Nah, sampai HP bisa jadi juga digunakan untuk menyalakan otomatisasi kipas atau AC, mematikan dan menghidupkan dan lain sebagainya. Itu proses lebih lanjut ya.
Nah, nanti di sini bisa lewat jaringan, atau mungkin nggak lewat jaringan, berarti dikaitkan dengan IoT, dan lain sebagainya. Maka trennya ke sana. Jadi orang informatika harapannya bisa memproses hal-hal itu ya. Nah, dari bagaimana bisa melakukan rekayasa pengukuran, membuat alat ukur, membuat otomatisasi, dan lain sebagainya. Maka dasar pengukuran dalam fisika itu menjadi sebuah hal yang penting buat kalian pahami. Oke ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, pengukuran tadi sudah saya sampaikan, seperti halnya tadi ada alat ukur digital maupun analog. Alat ukur tadi perlu dikalibrasi. Kalibrasi itu apa ya? Kalibrasi apa? Kalibrasi itu apa? Kayak semacam apa ya? Menera gitu ya, setting ya, bisa betul kayak semacam setting sehingga apa? Kondisinya pas gitu. Kayak atau istilahnya menera ya, tera. Ya kalau kamu beli bensin lah, katakanlah biar 1 liter itu ya pas 1 liter, nah kayak gitu. Itu perlu ditera ya. Atau dikalibrasi namanya. Oke, kemudian pengukur itu butuh akurasi, butuh presisi terkait dengan hasil ya. Bahwa harapannya hasil itu benar-benar menunjukkan hasil yang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Kayak gitu. Ini kaitannya dengan ketepatan dan kebenaran nilainya. Selain itu, dalam penyajian nanti kaitan dengan harga dan satuan. Jadi berarti dalam melakukan pengukuran bisa jadi kalau tanpa satuan, orang itu menyajikan dengan harga yang berbeda. Ada yang menyajikan 10, ada yang menyajikan 100, ada yang menyajikan 1000, ada yang menyajikan apa lagi? 0,1. Nah, jadi ini nggak salah ya, karena satuannya berbeda. Oh, ini menunjukkan kilometer. Lo ini misalkan dalam apa? Meter. Oh, ini dalam sentimeter dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu bisa jadi ketika nggak ada satuan itu apa? Menampilkan dengan harga-harga yang berbeda. Makanya dalam pengukuran itu wajib hukumnya menampilkan dalam nilai dan satuan sehingga kita punya apa ini kita wajib menyertakan satuan yang sesuai biar kita punya informasi yang sama. Maka penting bagi kalian nanti misalkan pernah praktikum ya, mau praktikum pakai alat ukur apa, praktikum pakai alat ukur ini, pakai alat ukur ampere. Nah, ampere kan kadang kecil, kadang dalam mikroampere, nah kayak gitu. Kadang miliampere, nah kayak gitu. Kadang juga ampere sendiri. Nah, ketika dalam pengukuran ini nggak disatukan, nggak disertakan satuannya, kadang kita bingung nih nilainya. Kadang di mikro ini sudah besar nilainya ratusan, tapi kalau tiba-tiba diukur lagi menjadi 0, oh ternyata satuannya sudah pindah menjadi mili. Nah, kayak gitu. Ini perlu juga kita ketahui. Oke, ini ada kasus teman-teman. Silahkan bisa kamu coba jawab di chatbot ya, bahwa ketika suatu lembar kertas kurang dari 1 mm. Kalian memiliki penggaris dengan skala terkecil 1 mm. Kalian diminta mengukur tebal selembar kertas dengan menggunakan penggaris tersebut. Dapatkah pengukuran tersebut dilakukan? Jelaskan jawaban kalian. Silahkan bisa dijawab di chatbox ya untuk kasusnya ya. Nanti kita bahas. Sebentar saya tak ngambil minum di dekat ini. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami toh? Iya atau tidak, kemudian alasannya apa?
Oke, kita lihat jawaban kalian. Bisa, akurasinya nggak tepat. Bisa, Mas Wahyu. Tidak, Pak, karena sudah disebutkan bahwa penggaris hanya memiliki skala terkecil 1 mm, sedangkan objek atau kertas yang akan diukur memiliki ketebalan yang kurang dari 1 meter. Hasilnya beda 0,01 mm karena pengukuran berpengaruh terhadap benda-benda yang diukur. Tidak, karena ketebalan penggaris melebihi tebal kertas. Ketebalan penggaris melebihi tebal kertas. Nah, kalau untuk mengukur tebal kertas gunakan mikrometer sekrup. Tidak, Pak, karena satuan penggaris tidak sesuai dengan satuan kertas. Oh, ini yang perlu dipahami. Mungkin dari jawaban ini macam-macam ya. Tidak, Pak, karena satuan penggaris tidak sesuai dengan satuan kertas. Jadi, kertas kan diukur tebalnya pakai penggaris. Maksudnya penggaris itu sebagai alat ukur pembanding tadi loh ya. Sehingga satuannya kertas itu ketika diukur tebalnya yang menjadi panjang. Jadi pahami ya maksudnya ya. Bukan berarti satuan penggarisnya tidak sesuai dengan satuan kertas. Jadi penggaris di sini fungsinya sebagai alat ukur pembanding tadi, kemudian kertasnya sebagai objek yang diukur. Nah, ketika diukur tebalnya, ya salah satu tebal itu kan berarti panjang. Panjang berarti satuannya adalah meter atau milimeter dan sebagainya. Jawabannya adalah tidak bisa kayak gitu secara umum ya. Nah, mungkin alasan-alasan aja yang berbeda. Oke, kemudian jawaban yang paling tepat saya kira ini tidak dari Mas Wahyu Adi Pratama ya. Tidak, Pak, karena sudah disebutkan bahwa penggaris memiliki skala terkecil 1, sedangkan objek kertasnya yang diukur memiliki ketebalan lebih kurang dari 1. Itu saya kira yang paling tepat. Jadi gini, alat ukur pernah mengukur ya saya kira ya. Ya berat badan lah atau apa, massa badan lah atau apa. Jadi alat ukur itu punya keterbatasan pengukuran. Misalkan kalian menimbang apa? Ukuran massa badanmu atau beras atau apa yang lainnya pakai timbangan apa? Timbangan beras. Nah ya. Tapi bisa nggak timbangan beras itu digunakan untuk menimbang sebutir beras? Nah, secara umum kan tidak bisa. Maka memang alat timbangannya itu punya keterbatasan range pengukuran. Berat, misalkan dia hanya mampu mengukur 1 kilo sampai 500 kilogram kayak gitu. Berarti ketika ada massa kurang dari 1 kilo nggak bisa. Atau mungkin 1 gram. Padahal apa? Beras 1 butir nggak ada 1 gram. Nah, kayak gitu. Skala terkecilnya misalkan ya. Nah, contohnya seperti kertas ini tadi. Karena memang ada timbangan emas misalkan, dia nggak mampu menimbang 1 ton, tapi dia mampu menimbang sebutir beras. Nah, kayak gitu. Nah, ini terkait dengan ketelitian alat dan fungsi. Jadi alat ukur sebagai pembanding pengukuran tadi juga punya apa? Punya keterbatasan pengukuran. Maka sebaiknya kita menggunakan alat ukur yang tepat. Contohnya seperti yang disarankan Mbak Yafa mungkin ya, Yafa Arsida atau Mas, maaf. Untuk mengukur tebal kertas sebaiknya digunakan mikrometer sekrup. Oke ya, saya kira itu pembahasan dari yang tadi. Kita kembali ke materi. Nah, pengukuran itu sebaiknya dilakukan dalam satuan baku. Kenapa? Saya laki-laki, Pak. Oke, maaf Mas saya. Karena dengan menggunakan satuan baku, kita akan punya nilai yang pasti. Lain itu juga bisa diterima secara umum. Nah, ini.
nilai-nilainya pasti ketika kita pakai satuan baku, kita akan bisa diterima secara umum. Karena tentunya kita sudah punya persepsi, oh semeter itu sekian gitu loh. Kamu sudah punya persepsi ya. Walaupun 1 meter itu punya definisi. Nah, di mana definisinya nanti akan kita sampaikan. Nah, dari sini apa ada pengukurnya nggak pakai satuan baku? Ada. Misalkan apa? Oh, kalian lagi waktu main ke lapangan atau main bola dan lain sebagainya pernah ke lapangan nggak bawa alat ukur. Nah, bikin gawangnya pakai langkah, nah kayak gitu. Nah, berapa langkah, nah kayak gitu. 1, 2, 3, nah kayak gitu. Nah, langkah ini adalah apa? Satuan yang tidak baku, jengkal, misalkan hasta, depa, atau mungkin hanya membandingkan aja pakai rapia kayak gitu, itu adalah pengukuran yang tidak baku. Walaupun memang bisa digunakan, tapi nggak bisa diterima secara umum, ya mungkin kasuistik aja pada saat itu bisa diterima. Oke teman-teman, satuan baku sendiri juga banyak. Nah, ini perlu yang kita pahami. Jadi nggak hanya satu. Misalkan satuan baku untuk panjang saja ada meter, sentimeter, milimeter, kilometer, kaki, inci, dan sebagainya. Nah ini juga tergantung di berbagai negara, bisa jadi yang familiar itu beda. Misalkan di kita mungkin lebih familiar pakai meter. Nah, Pak, kenapa luar negeri? Ya memang tadi lebih familiar aja di sana, nah kayak gitu. Di Amerika mungkin lebih familiar pakai feet, misalkan di Cina mungkin lebih familiar pakai mil, nah kayak gitu. Di kita lebih familiar pakai meter, nah kayak gitu. Tapi itu enggak masalah, ya mungkin apa ya, terkait budaya mungkin atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Tapi antara meter, mili, mil dan lain sebagainya itu punya apa ya istilahnya, punya konversi ya gitu. Jadi kan bisa ditentukan 1 meter 1 kaki berapa sentimeter sih, misalkan 24 sekian atau berapa meter, berapa mil, inci berapa sih, nah kayak gitu kan bisa ada konversinya sehingga bisa dikonversi antara satu besaran dengan besaran yang lain. Oke, saya kira itu ya. Nah, termasuk di sini misalkan dalam penggunaannya pun juga bisa jadi beda-beda. Dimana misalkan kita pakai beli TV 2 meter gitu kan juga nggak pernah ya. Nah, karena TV biasanya menggunakan satuannya adalah inci. Jadi inci itu adalah diagonal ini. Diagonalnya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk menyeragamkan itu, maka ada yang dikenal dengan satuan internasional, khususnya untuk besaran pokok tadi. Nah, satuan internasional tadi biasanya disebutkan dalam satuan MKS, meter kilogram second, ya, yang lebih familiar tadi, besaran pokok yang lebih familiar. Nah, kaitannya antara MGS dan CGS ya sebenarnya adalah bentuk konveksi saja. Oke teman-teman ya, sampai sini masih ada beberapa hal. Nah, kemudian di sini ada bagaimana penetapan satuan untuk satuan internasional. Ya, kita contohkan nanti ada panjang dan berat. Tadi sudah dikatakan bahwa satuan yang baku itu memiliki definisi yang pasti. Nah, sehingga 1 meter itu juga didefinisikan ya. Bahwa 1 meter itu ada perkembangan mula-mula misalkan dari garis bujur yang melewati Paris. Kemudian juga jarak antara dua gorisan di sebuah plat iridium dan platina. Kemudian yang terakhir perkembangannya adalah jarak tempuh cahaya dalam waktu sekian, nah kayak gini. Ini merupakan definisi-definisi 1 meter yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman untuk mendapatkan ketelitian yang lebih baik. Jadi pahami ya teman-teman. Nah, termasuk juga massa juga berkembang. Oh, dulu massa itu definisinya sebagai campuran bahan platina, nah kayak gitu. Perkembangan sekarang bahwa 1 kilometer itu adalah definisinya sebagai massa 1 liter air. Air murni itu air apa? Air murni
Mineral. Air mineral. Air mineral berarti air yang mengandung mineral. Berarti murni nggak? Murni. Murni. Ya berarti kalau air murni itu adalah air aquades atau destilasi. Paham ya? Air aquades ya. Oke. Jadi gini lah, kalau aqua atau air mineral itu bukan air murni ya, karena memang mengandung mineral kayak gitu yang diperlukan tubuh. Kalau aquades ya kandungannya hanya H2O. Bagaimana proses mendapatkannya? Salah satunya dengan proses pemanasan. Ini dipanaskan, airnya misalkan, kemudian menguap didinginkan, menguap kemudian ini ditampung. Nah, tampungan ini menjadi air murni. Iya teman-teman ya. Pada suhu 4 derajat Celcius, karena pada suhu 4 derajat Celcius ini terjadi yang namanya anomali air. Yang kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan anomali air. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita masih punya agenda ini ya, tentang metrik satuan. Sudah jam 9.21. Metrik satuan di sini ada, pernah paham ya? Saya kira kalian sudah paham tentang terabyte. Paham ya? Gigabyte, megabyte, atau mungkin milimeter, mili, kayak gitu. Mikro, mili, mikro, tera, giga itu adalah awalan satuan, sehingga bisa diterapkan di tempat yang lain. Nggak hanya byte, tapi juga bisa diterapkan di gigameter, megameter, terameter, nah gitu. Meter itu satuannya, giga, tera itu awalan satuannya. Jadi pahami ya? Ini untuk mengkonversi misalkan mega itu adalah 10 pangkat 6. Nah, kalau giga 10 pangkat 9. Kalau tera 10 pangkat 12. Nah, dalam penerapannya, maka ketika mau dikonversi, kalian mungkin dulu sudah pernah belajar kayak tangga ini ya, tangga konversi pernah ya? Nah, kalau ke atas itu diapakan? Kalau ke bawah itu dikalikan, kalau ke atas dibagi. Nah, misalnya kayak gitu. Sehingga misalkan 1 mili. 1 mili berapa kilo? 1 mili berapa kilo? 1 mili berapa kilo? 0,00001. 100.000. Oke. 0 kata Satu Mbak. pangkat negatif 6. Nah, itu yang. Nah, biar cepat kita pakai perpangkatan ini atau 10 pangkat min 6. Kali 1 sama aja ya. Di 1 mili itu sama dengan 10 pangkat min 6 kilometer. Maka di sini kamu juga harapannya bisa memahami ya. Misalkan perpangkatan itu kalau dibagi itu mengurangi. Misalkan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6, hasilnya berapa? 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6. 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3. Nah, oke, gitu ya. Jadi kira paham ya. Nah, itu berarti mengurangi. Kalau 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 9. Kalau 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 6 10 pangkat 3 ditambah 10 pangkat 6 10 pangkat 3. 1 juta ditambah 1000. Nah iya betul Mas, pinter kan. Gagal nulis saya. Gagal tulis SMA-nya. Jadi nggak langsung bisa nggak bisa langsung dijumlahkan. Jadi ini 1 juta, ini 1000 berarti
1.100.000 jadinya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Saya kira sudah bisa ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang konversi satuan tadi. Oke. Kita lanjut ke konversi. Jadi konversi ini mungkin kalian juga sudah dapatkan. Oh, berarti 1 derajat Celcius berapa Kelvin? Kayak gitu itu konversi ya. Kayak yang tadi mirip aja. Berarti apa? 2, 7, 4. Nah, kayak gitu. Dan konversi-konversi lainnya. Nah, tapi intinya di dalam materi ini kita nggak, itu mungkin sudah pernah kamu dapatkan sehingga nggak diulas panjang lebar. Intinya di sini adalah dalam melakukan perhitungan di dalam sebuah kasus fisika, kamu perlu menyamakan ini satu satuan. Jadi nggak langsung dioperasikan. Nah, kayak gitu. Berarti disamakan dulu satuannya, kemudian setelah disamakan baru dilakukan operasi matematik. Nah, proses konversinya gimana? Ya sama aja, 1 jam berapa second. Nah, kayak gitu. Kita sudah familiar ya. 1 jam berapa second? 3.600. Nah, misalkan 3.600. 1 kilo berapa meter? 1 meter. 1 kilometer berapa meter? 1.000. 1.000. Nah, saya kira itu sudah. Nah, ilmu dasar ini kita gunakan untuk 72 km per jam. Sorry, tulisannya nggak bagus. 72 km per jam. Berapa meter per second? per 1.600. Ya, berarti 72.000 8/5. dibagi 3.600. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya kira ya. Nah, tinggal ini kan hasilnya 2. Betul ya? Nah, kayak gitu. Berarti hasilnya 20 meter per second. Nah, baru dilakukan proses. Ini sudah sama-sama second, baru dilakukan proses apa rumusnya. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman ya, paham ya? Jadi dalam fisika perlu dilakukan konversi seperti itu. Nah, nanti ini bisa dikuatkan pemahamannya di kuis nanti. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini nanti di kuis bisa dipelajari. Oh, kita agenda terakhir di pertemuan kita kali ini ternyata sudah hampir 1,5 jam malam. Sorry. Nggak apa-apa ya? Lanjut ya. Bapak. Lanjut, Pak. Oke. Di sini ada dimensi. Apa dimensi itu? Dimensi itu sebenarnya adalah simbol. Jadi besaran-besaran tadi bisa disimbolkan atau dilambangkan. Misalkan panjang. Nah, panjang adalah length atau simbolnya L. Waktu itu adalah time. Kemudian apa? Meter itu adalah L. Kayak gitu. Apa fungsinya? Nah, salah satunya fungsinya nanti adalah untuk analisis di dimensi. Katakanlah seperti ini, kecepatan. Kecepatan adalah S per T. Oke ya. S per T itu berarti S itu adalah panjang meter, maka bisa dikatakan dituliskan L besar. Kemudian T itu adalah waktu, maka dimensi dari kecepatan adalah L per T. Nah, karena menuliskannya biasanya dalam bentuk satu baris, maka ditulis L T min 1. Nah, maka ini adalah dimensi dari kecepatan. Maka besaran-besaran turunan tadi bisa dituliskan dalam bentuk dimensinya. Oke ya teman-teman, biasanya sering digunakan 3 ini walaupun tidak menutup kemungkinan dimensi untuk besaran pokok yang lain. Oke. Nah, untuk itu apa sih gunanya dimensi? Dimensi nanti digunakan untuk menganalisis, analisis dimensi. Seperti apa analisisnya? Salah satunya misalkan besaran itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki dimensi yang sama. Nah, sebagai contoh misalkan adalah energi mekanik. Tahu ya energi mekanik ya?
energi yang ada pada sebuah benda dikaitkan dengan energi potensial yang dimilikinya ditambah dengan energi mekanik yang dimilikinya. Nah, oke. Itu jelas ya. Padahal energi potensial sendiri itu rumusnya adalah MGH. Dan energi mekanik itu sendiri setengah mv/u kuadrat. Kalau kita lihat sekilas di sini, ini dua rumus ini memiliki rumus yang berbeda. Tapi karena ini bisa dilakukan operasi penjumlahan, tentunya ini memiliki dimensi yang sama. Nanti akan kita lihat, kita buktikan di kasus selanjutnya. Nah, selain suatu besaran yang dijumlahkan atau dikurangkan memiliki dimensi yang sama, maka analisis dimensi bisa dilihat untuk melihat bahwa setiap persamaan fisika ini sama dengan harus memiliki dimensi yang sama. Nah, sebagai contoh ini adalah T. T itu berarti dimensi waktu atau periode. T sama dengan 2pi akar L per G. Ini adalah rumus apa? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui periode ayu. Nah, jadi ayunan ini bisa diketahui periodenya dengan melihat L dan bisa melihat dengan gravitasinya. Maka T bisa ditentukan. Nah, dari kasus ini, apakah benar toh bagian ini itu dimensinya adalah T? Nah, ini bisa kita buktikan. Karena ini persamaan tentunya dia harus mempunyai dimensi yang sama. Nah, ini teman-teman, misalkan ini 2pi sama dengan akar L per G, maka bisa kita lihat bahwa 2pi itu konstanta, maka dia nggak punya dimensi. Kemudian L tadi panjang, dimensinya ya L. L dimensinya ya L. Kemudian G itu adalah kecepatan gravitasi sama dengan A, berarti V per T. V per gravitasi jatuh dengan keras. V per T. Di mana V tadi kita sudah dapat bahwa V per T tadi L T min 1 sebelumnya ya. Kemudian T di sini T. Nah, maka LT min 1 per T, maka dia menjadi LT min 2. Nah, LT min 2 ini dibawa ke sini, maka menjadi L per LT min 2. Nah, maka ini hilang, tinggal per T min 2. Per T min 2, ini kalau hasilnya adalah T kuadrat. T kuadrat karena di akar, ya hasilnya menjadi T. Oke ya. Maka dari sini kita paham bahwa ini T sama-sama mendapatkan hasil juga T. Oke ya. Jadi pahami ya. Ini salah satu fungsi dari analisis di rumus. Itu bisa dituliskan sama. Oke teman-teman, ini contoh kasus, nanti bisa kamu coba sendiri, materinya nanti saya upload di e-learning ya. Nah, kemudian juga contoh yang lain tadi, ini nanti bisa dilihat di kuis. Contoh yang lain tadi, energi potensial dan energi kinetik kita buktikan. Oh, ternyata yang bisa dilakukan penjumlahan tadi, ini energi potensial tadi massa, gravitasi tinggi, ini dimensinya ya. Nah, ketika dikalikan hasilnya ini dimensi dari energi kinetik setengah mv kuadrat. Mv kuadrat tadi hasilnya ini, yang ternyata menghasilkan dimensi yang sama. Nah, berarti terbukti bahwa besaran yang bisa dilakukan penjumlahan, dia memiliki dimensi yang sama. Oke teman-teman, saya kira itu materi kita via Meet pada kesempatan kita kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan, setelah ini akan saya berikan kuis dan presensi ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman, itu materi yang tadi saya berikan.
Oke, ini saya share untuk apa? Ini saya share untuk kuisnya. Silakan bisa dikerjakan di Google Form. Waktunya maksimal nanti sampai 10.30. Nah, setelah ini saya presensi. Nanti yang sudah presensi berarti kalau mau live meet boleh ya. Kalau yang sudah presensi dan kira-kira mohon maaf kuotanya terkendala kuota mau live silahkan. Tapi yang belum ya kita presensi dulu. Saya panggil satu-satu. Nanti sembari presensi silahkan untuk mengerjakan di apa ini di kuisnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya mulai presensinya. Sambil kalau ada pertanyaan juga boleh. Santai saja ya. Saya isikan dulu. Oke, ini saya stop presenting dulu. Oke, saya mulai. Seperti biasa ya, Pak, tolong tampilin slide dimensi simbol. Saya ini dulu ya, saya kan presensi jadi nggak bisa. Apa? Biar kelihatan wajib. Saya upload dulu saja kalau gitu, sebentar. Materinya saya upload, bisa kamu download. Mohon maaf, di laptop saya ada sedikit gangguan koneksi. Oke, sudah kembali. Oke, mungkin silakan bisa dicek di materi pertemuan 2 ya, kalau sudah saya upload. Silakan dicek di pertemuan 2, materinya sudah saya upload ya. Oke, saya lanjut di presensi ya teman-teman ya. Sambil ngerjakan kuisnya, monggo yang apa? Pertama Agil Husna. Ada? Lanjut Amar Fikri. Mana Amar, Mas? Wajahnya, Mas.
Mar Fikri? Hadir. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Bayu Tri Pramono? Hadir, Pak. Baca, Mas. Oke, Mas. Makasih. Denny Setiadi? Hadir. Baca, Mas. Mas Denny? Baca, Yes. Mas. Baca, Mas. Oke, makasih, Mas. Dimas? Dimas? Hadir, Pak. Mas siapa, Pak? Dimas Arya, sorry. Hadir, Pak. Baca, Mas. Oke. Dika Adi? Yang lain mungkin bisa di-mute dulu ya, biar tampil. Dimas Adi? Hadir, Pak. Dimas Adi mana, Dimas? Dika Adi mana, Dika Adi, sorry. Iya Pak, hadir Pak. Oke. Yang kelewat nanti saya panggil ulang. Dimas Cahyo? Hadir, Pak. Oke, Mas, makasih. Dita Putra? Hadir, Pak. Oke. Eka Wijaya? Hadir, Pak. Oke. Esther? Hadir, Pak. Bacanya, Mbak, baca. Esther, oke. Pandi Asis. Yang belum kepanggil tolong di-mute dulu. Pandi Asis, Saya, Pak. Hadir. baca, Mas. Pandi Asis, baca, Hadir. Mas. Sudah, Pak. Oke, makasih. Yang belum kepanggil tolong di-unmute dulu. Fitrah Ahmad. Hadir, Pak. Oke, Mas. Hia Runisa. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Iqbal Hanan. Hadir, Pak. Di sini. Oke, makasih, Mas. Jovan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Mas. Lydia. Hadir, Pak. Lydia. Baca, Mbak. Baca. Udah. Lydia. Oke. Siap. Mas Kul, yang sudah dan mau live, yang sudah presensi dan mau live silakan lah ya. Tapi kalau mau gabung dulu sebelum diakhiri juga boleh. Mas Kul Rian. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Muhammad Daifani. Hadir, Pak. Baca, Mas. Oke. Teman-teman jangan lupa yang sudah live juga untuk mengerjakan kuisnya ya. Muhammad Nur. Hadir, Pak. Baca, Mas. Oke. Terima kasih. Nabil Hussein. Nabil Hussein. Belum ada. Praba Milantino. Hadir, Pak. Oke, makasih, Mas. Iput Dwi Mandiri. Oke, Mbak, makasih. Randy Enggar. Hadir, Pak. Baca, Mbak. Baca, Mas. Hadir, Pak. Iya, oke. Restu Gilang. Restu Gilang.
Restu Gilang. Ya Pak, hadir. Oke, terima kasih Mas. Rizky Amin. Hadir, Pak. Rizky Amin ini ya. Ini Rizky siapa ini? Rizky Mahendra. Saya Rizky Rizky Amin. Oh ya, oke siap Mas. Rizky Mahendra juga sudah. Lanjut Sunu Purnomo. Hadir, Pak. Wahyu Di Pratama. Hadir Pak. Oke. Wihan Perkasa. Wihan. Hadir, Pak. Oke. Oke, Yafa. Hadir Pak. Terima kasih Mas Wihan. Yafa. Hadir Pak. Oke Mas Yafa, makasih. Saya ulang dari atas. Nabil Hussein. Pak. Hadir. Oke, siap. Terima kasih Mas. Akil Husnul. Hadir, Pak. Aja Mbak. Oke. Terima kasih. Saya kira itu ya teman-teman semuanya hadir alhamdulillah pada kesempatan kuliah kali ini. Mau tanya Pak, itu di kelas dikasih email pribadi apa UDP? Oh, boleh email pribadi, boleh UDP. Asalkan namanya nama ini ya, namamu yang lengkap. Oke teman-teman, saya kira itu proses kuliah kita kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Walaupun saya akhiri, kalian masih harus ngerjain itu ya, kuisnya ya. Maksimal sampai selesai waktunya jam 10.30. Oke, untuk Mit ada pertanyaan? Kalau enggak saya akhiri terlebih dahulu. Cukup? Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di Meet. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semuanya bisa memahami. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.